Ketenagakerjaan RI upayakan pemulangan 16 WNI asal Provinsi Jambi dari Malaysia. Mantan Kepala SMA Negeri 8 Kota Jambi, Sugiono, jalani sidang dakwaan kasus PPDB. 5 orang jemaah calon haji asal Provinsi Jambi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 29 Mei 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengupayakan pemulangan 16 WNI asal Provinsi Jambi yang mengalami masalah hukum di Malaysia. Kementerian Ketenagakerjaan saat ini tengah membangun koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afrian Syah Nur memastikan Kemenaker tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memulangkan 16 WNI asal Provinsi Jambi yang mengalami masalah hukum di Malaysia. Upaya pemulangan para WNI itu dilakukan sebagai bentuk hadirnya pemerintah dalam memastikan dan menjamin keselamatan warganya. Bantuan dan pendamping melalui Kementerian Luar Negeri akan diupayakan seoptimal mungkin sehingga para WNI asal Provinsi Jambi dapat segera dideportasi. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Afrian Syah Nur mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Jika terjadi masalah hukum saat bekerja di luar negeri, pemerintah tidak kesulitan untuk memberikan bantuan. Masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri harus memiliki keterampilan mumpuni sebelum memutuskan untuk berangkat ke luar negeri. Sangat terganggu dan risau karena mereka ini memang berangkat tidak melalui prosedur, non prosedural. Nah, inilah akibatnya kalau tidak melalui jalur prosedural. Akibatnya kalau terjadi apa-apa di sana, pemerintah yang akan kesulitan. Nah, kami sedang berkoordinasi dengan Kemenlu, Kedutaan Besar Malaysia dan Kedutaan Besar kita di Myanmar untuk bernegosiasi agar mereka bisa kita pulangkan segera. Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Jambi, dari 30 WNI yang sedang menjalani proses hukum di Malaysia, 16 orang diantaranya merupakan warga Provinsi Jambi. 16 warga Provinsi Jambi itu berangkat ke Malaysia dengan paspor terbitan Jakarta Timur. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, mantan Kepala SMA Negeri 8 Kota Jambi Sugiono menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Jambi. Sugiono didakwa menerima gratifikasi proses penerimaan siswa baru dan terancam hukuman paling singkat 4 tahun penjara. Sidang perdana kasus korupsi gratifikasi penerimaan siswa baru di SMA Negeri 8 dengan terdakwa mantan Kepala Sekolah Sugiono mulai dipersidangkan. Sidang perdana ini dipimpin langsung Yufistian sebagai Ketua Majelis Hakim dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan terdakwa Sugiono menerima gratifikasi hingga ratusan juta rupiah pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Dalam praktiknya, terdakwa memungut uang pendaftaran 2 juta rupiah dari orang tua siswa yang diterima dari jalur ilegal di luar kuota. Uang itu diterima langsung oleh terdakwa dan perantara. Sugiono didakwa melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi. Sebagaimana diatur pada pasal 11 atau pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa terancam hukuman minimal 4 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, terhitung sejak Januari hingga Mei 2023, sebanyak 28 titik panas terdeteksi di Kabupaten Tebo. Sementara, luasan lahan yang terbakar sudah mencapai 4 hektar.
Dari data Manggala Agni Daop Sumatera 12, dari bulan Januari hingga Mei 2023, tercatat ada 28 titik panas yang terdeteksi di wilayah Kabupaten Tebo. Jumlah tersebut tersebar di beberapa kecamatan, sementara titik panas terbanyak berada di Kecamatan Sumai dan 7 kota. Kepala Manggala Agni Daop Sumatera 12, Tatak Jalur Aripa mengatakan, setelah dilakukan pengecekan ke lapangan dari 28 titik panas, hanya ada beberapa titik dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga menyebabkan timbulnya titik api. Sementara dari Januari hingga Mei, luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sudah mencapai 4 hektar lebih. Sebagian besar kebakaran disebabkan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat karena membuka lahan. Jumlah hotspot yang kami lakukan verifikasi, mungkin ada beberapa yang sudah kita tindak lanjuti dengan pengecekan lapangan bersama-sama dengan mitra terkait TNI Polri. Jadi ada beberapa yang memang telah terjadi kejadian karhutlah, dan itu sudah kami laporkan ke pimpinan, dan tentunya itu akan dilakukan verifikasi. Masyarakat Kabupaten Tebo juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selain itu, petugas Manggala Agni juga rutin melakukan patroli di kawasan rawan karhutla dan perkebunan masyarakat. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki musim kemarau, perusahaan diminta turut mencegah kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan wajib memiliki peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Jambi meminta semua perusahaan turut berkontribusi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Semua perusahaan harus memiliki peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi mulai turun ke lapangan untuk mengecek ke setiap perusahaan. Upaya itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sejak dini. Dari hasil pengecekan sementara, Pemprov Jambi masih menemukan perusahaan yang belum melengkapi peralatan karhutlah. Namun, belum diketahui secara pasti berapa perusahaan yang belum melengkapi peralatan karhutlah. Pemprov Jambi mengimbau kepada seluruh perusahaan agar segera melengkapi peralatan karhutlah. Pemprov Jambi akan memberikan sanksi pada perusahaan yang tak kunjung melengkapi peralatan karhutlah. Ya, kita menghimbau pihak-pihak perusahaan dengan berkirim surat untuk mengecek alat-alat yang dimiliki oleh perusahaan dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran. Nanti kita akan akan tindak lanjut lagi pengecekan dari TNI terkait dengan alat-alat yang dimiliki. Termasuk pemerintah daerah juga dicek betul di kecamatan, biasanya kan ada pemadam alat sederhana untuk memadamkannya. Itu seringkali karena rentang waktunya cukup panjang, biasanya nggak kurang terpelihara tuh. Giliran terbakar agak sulitan kita. Untuk mengantisipasi karhutla, perusahaan diwajibkan menjaga wilayahnya agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Upaya itu dilakukan untuk mencegah agar kasus karhutla pada tahun 2015 tidak kembali terjadi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski ketersediaan di pasar aman, namun sejumlah harga kebutuhan pokok terpantau naik. Kenaikan harga terjadi pada bawang putih dan cabai rawit. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Sengeti merangkak naik. Kenaikan harga beragam mulai dari Rp1.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai rawit yang dijual Rp40.000 dari harga sebelumnya hanya Rp32.000 per kilogram. Bawang putih dijual Rp35.000 dari harga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah yang saat ini dijual Rp26.000 dari harga sebelumnya hanya Rp25.000. Salah seorang pedagang Mail mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga kebutuhan. Meski terjadi kenaikan harga, namun tidak berdampak terhadap pendapatan para pedagang. Karena tingginya harga kebutuhan pokok juga terjadi di pangkalan. Kenaikan ini? Macet lah jualannya. Macet ya? Kurang lancar. Biasanya satu hari berapa, Pak? Habis lah 15 kilo, 10 kilo. Sebelum ada kenaikan?
Banyak habisnya. Berapa, Pak? Sekarung 20 kilo. Habis ya? Yo. Salah seorang ibu rumah tangga Susanti mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok sangat berdampak terhadap masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok membuat masyarakat mengurangi pembelian. Ya kalau bisa ya diturun lah harganya. Ya cabai, lauk kan. Jadi susah kalau mahal tuh. Ya ekonomi payah ini. Kalau bisa turun lah semua barang. Terutama sembako. Bau kan cabai. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya verifikasi administrasi Bacalek di KPU Provinsi Jambi mencapai 55%. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. KPU Provinsi Jambi telah merampungkan 55% verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif. Keabsahan atau keaslian dokumen Bacalek yang diunggah di Silon menjadi salah satu kendala tim verifikasi. Tahap verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota legislatif atau caleg merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pemilu legislatif. Apalagi, pada tahapan pemilu serentak 2024 ini, berkas Bacalek tidak diserahkan secara fisik, melainkan diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau Silon. Tim verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif di KPU Provinsi Jambi menghadapi beberapa temuan ataupun kendala. Salah satunya terkait keabsahan atau keaslian dokumen yang diunggah di Silon. Seperti berkas salah satu seorang Bacalek yang legalisir ijazahnya sulit untuk diidentifikasi keasliannya, sehingga pihak KPU menyatakan berkas tersebut belum memenuhi syarat atau BMS. Nantinya, berkas tersebut akan diklarifikasi kepada pihak partai politik dan Bacalek yang bersangkutan. Tak hanya itu, juga ditemukan beberapa Bacalek yang tidak melengkapi syarat dan hanya melampirkan surat keterangan bahwa syarat tersebut sedang diproses. Anggota KPU Provinsi Jambi, Suparmin, mengatakan, hingga saat ini progres verifikasi administrasi Bacalek sudah mencapai 55% atau 500 berkas Bacalek dari 917 orang yang tersebar di 18 partai politik. Bacalek yang belum memenuhi syarat masih memiliki kesempatan mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Pihak KPU hanya memastikan kelengkapan dan keabsahan data, sedangkan terkait dengan penggantian Bacalek, pemberhentian Bacalek maupun penentuan nomor urut menjadi kewenangan partai politik. Pihak KPU membentuk 6 tim verifikasi dengan mekanisme 1 tim memverifikasi 1 daerah pemilihan. Tim tersebut bekerja pada hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat, terhitung sejak 15 Mei hingga 23 Juni 2023 mendatang. Sementara itu, di Provinsi Jambi ada 18 orang bakal calon DPD RI yang mendaftarkan diri dan keseluruhan dokumennya telah rampung diverifikasi. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemprov Jambi akan membentuk tim pengecekan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Hal tersebut untuk memastikan hewan yang dikurbankan adalah hewan yang sehat. Jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Jambi akan membentuk tim pengawasan hewan kurban, sehingga tidak ada hewan kurban yang cacat atau sakit untuk diperjualbelikan. Tim tersebut akan turun ke lapangan melakukan pengecekan pada kesehatan hewan kurban, sehingga hewan yang dikurbankan adalah hewan yang sehat. Pemprov Jambi juga tetap mengantisipasi penularan penyakit mulut dan kaki atau PMK. Meski kondisi saat ini masih dalam posisi terkendali dan tidak ada kasus PMK di Provinsi Jambi, namun antisipasi tetap harus dilakukan.
Pemprov Jambi mengimbau kabupaten kota agar melakukan pengawasan pada lalu lintas hewan ternak yang masuk ke daerah masing-masing. Mau kepada pemerintah kabupaten dan kota, kebutuhan akan hewan kurban, yang pertama itu hewan kurbannya sehat, tidak cacat, dan yang perlu diwaspadai dia sehat. Nah, untuk sehatnya itu nanti akan ada pengecekan dari Dinas Peternakan Provinsi Jambi yang di bawah naungan TPHD. Sudirman juga mengatakan vaksinasi pada hewan ternak juga masih akan dilakukan. Hal tersebut untuk mengantisipasi penularan kasus PMK. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Musabakoh Tilawatil Quran MTQ merupakan salah satu media syiar Islam agar generasi muda mencintai Al-Quran. MTQ dapat menjadi nilai tambah dalam peningkatan iman dan takwa. Generasi muda Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat antusias mengikuti MTQ ke-14 tingkat Desa Serdang Jaya. Tingginya minat generasi muda ini patut disyukuri di tengah maraknya budaya asing yang mulai menggeroti pemahaman generasi muda, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Salah satu tokoh masyarakat sekaligus Ketua Dewan Juri MTQ ke-14 Desa Serdang Jaya, Hanim Kusnadi, mengatakan MTQ merupakan ajang untuk mensyiarkan ajaran Islam kepada generasi muda. MTQ juga menjadi benteng bagi generasi muda dalam menangkal masuknya budaya asing. Pemahaman ayat-ayat suci Al-Quran dan kandungannya harus diajarkan sejak dini, sehingga dapat membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Anak-anak yang ikut lomba pada saat ini sepertinya masih sangat minim untuk lomba azan terutama. Ini perlu pembenahan, perlu motivasi dari para orang tua, para guru-guru ngaji yang ada di lingkungan Serdang Jaya. MTQ akan memacu generasi muda yang lebih islami, tak hanya pandai dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, namun juga menerapkan isi kandungan ayat suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, satu unit bedeng 4 pintu di kawasan Pelayangan Kota Jambi habis terbakar. Kebakaran itu diduga karena adanya arus pendek listrik dari salah satu ruangan. Beginilah video amatir milik warga yang memperlihatkan satu unit rumah bedeng 4 pintu di kawasan RT 01, Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi ludes terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah yang mayoritas mudah terbakar. Melalui pesan singkat, Babinsa Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Zainul Arifin membenarkan adanya kejadian kebakaran. Kejadian itu bermula saat seorang warga melihat adanya asap tebal yang membumbung tinggi dari lokasi kejadian, berkisar pukul 12 siang. Setelah saksi mendatangi ke lokasi kejadian, api telah membakar seluruh bangunan rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa pada insiden ini. Kebakaran ini mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Api baru dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beralih ke info haji, saudara, 5 jemaah calon haji Provinsi Jambi mengundurkan diri. JCH yang mengundurkan diri itu disebabkan kondisi kesehatan yang menurun, sehingga harus diberangkatkan pada tahun depan. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi telah menutup jadwal pelunasan keberangkatan jemaah haji tahun 2023. Dari 2.909 JCH, 5 orang diantaranya mengundurkan diri. JCH yang mengundurkan diri itu disebabkan menurunnya kondisi kesehatan sehingga akan diprioritaskan pada penyelenggaraan haji tahun depan. Humas Kemenak Provinsi Jambi, Pasipihani, mengatakan 5 orang yang mengundurkan diri berasal dari Kabupaten Sarolangun 3 orang, Kabupaten Bungo 1 orang, dan Kabupaten Batanghari 1 orang.
Kanwil Kemenak Provinsi Jambi telah mengganti jemaah yang mengundurkan diri itu dengan JCH cadangan. Ini data yang kami dapat dari bidang haji, ada 5 jamaah yang telah mengkonfirmasi untuk mengundurkan diri. Itu ada dari Kabupaten Batanghari, kemudian dari Sarolangun dan Kota Jambi. Dengan alasan ada yang mengundurkan diri karena kondisi kesehatan dan sakit. Ada yang faktor ekonomi? Ada yang, kalau faktor ekonomi alhamdulillah tidak ada yang kondisi juga hamil. Semua jemaah calon haji saat ini masih melakukan pembekalan atau bimbingan manasik di kabupaten kota. JCH asal Provinsi Jambi baru akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 5 Juni mendatang. Joko TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. DPRD Kota Jambi gelar rapat paripurna HUT ke-622 Tanah Pilih Pusako Betuah dan HUT ke-77 Dirgahayu Pemerintah Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Pemirsa, rapat paripurna dalam rangka HUT Tanah Pilih Pusako Betuah ke-622 dan Dirgahayu Pemerintah Kota Jambi ke-77 kembali digelar di DPRD Kota Jambi. Meski ini merupakan agenda terakhir Wali Kota Jambi Syarif Fasya, namun dirinya berharap pemimpin selanjutnya dapat meneruskan perjuangannya untuk membangun Kota Jambi yang terkini. Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan Wakil Wali Kota Maulana menghadiri rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Jambi dalam rangka memperingati hari jadi ke-622 Tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi dan hari ulang tahun ke-77 Pemerintah Kota Jambi tahun 2023. Beragam kesenian ditampilkan seperti tari dan lagu daerah. Hari jadi Tanah Pilih Pusako Betuah telah ditetapkan pada Perda nomor 3 tahun 2014 yang merujuk pada cerita saat Datuk Paduka Berhala menjadikan dan mendirikan pusat kerajaan Islam yang saat ini menjadi Masjid Agung Al-Falah. Sementara untuk pemerintah Kota Jambi ditetapkan pada 17 Mei saat Kota Jambi berada di Provinsi Sumatera Tengah. Pada sambutannya, Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengatakan dalam masa kepemimpinan Kota Jambi terdahulu semuanya berkarakter adil dan bijaksana yang telah membangun nilai kemajuan dan mengelola sumber daya yang efektif. Terbukti dari selama masa kepemimpinan 2 periode ini, angka kemiskinan turun dan indeks pembangunan manusia yang naik. Meski belum tercapai dan belum sempurna, namun di akhir masa jabatannya, Wali Kota berharap agar pemimpin selanjutnya dapat meneruskan perjuangannya. Hadiahkan kepada masyarakat agar dijaga, dan jangan dirusak. Dan harapan kami adalah Wali Kota ke depan nanti mampu meneruskan apa yang sudah kami buat dan menyempurnakan apa yang belum kami buat. Ya. Kekurangan disempurnakan dan hal-hal yang lain. Mudah-mudahan nanti pengganti saya nanti adalah Wali Kota yang amanah nantinya, yang tentunya berpikiran dan visioner ke depan. Pada rapat paripurna ini, Kota Jambi juga mendapatkan beragam penghargaan baik internasional, nasional, provinsi maupun tingkat kota. Seperti Top Pembina BUMD Award 2022, penghargaan par tertib, Kota Layak Anak kategori Nindya, BKN Award, apresiasi Peninkarana, kelayanan kekayaan intelektual. Selain itu, pemerintah provinsi juga menghibahkan beberapa asetnya sebagai hadiah HUT Tanah Pilih Pusako Betuah dan pemerintah Kota Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris hadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi. Rapat paripurna itu dalam rangka hari jadi ke-622 tahun Kota Jambi dan hari ulang tahun ke-77 pemerintah Kota Jambi.
Gubernur Al-Haris menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi. Rapat paripurna itu dalam rangka hari jadi ke-622 tahun Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dan hari ulang tahun ke-77 pemerintah Kota Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi berbagai capaian dan prestasi yang telah diraih pemerintah Kota Jambi. Capaian itu tentunya diraih dengan kerja keras, kerja cerdas yang berkelanjutan. Prestasi ini menjadi semangat bagi pemerintah Kota Jambi beserta jajaran untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan bagi masyarakat. Al-Haris menambahkan, pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung pembangunan Kota Jambi sebagai daerah yang maju, rukun, aman, hijau, bersih, dan nyaman, serta memiliki pelayanan publik yang prima. Dalam upaya untuk memperkuat posisi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa. Salah satu tantangan ke depan, Pemkot Jambi didorong untuk mampu bersinergi dalam menurunkan stunting. Alhamdulillah hari ini Kota Jambi meraih banyak prestasi dan banyak hal yang sudah maju berkembang tentunya. Nah, tentu ini juga kebanggaan kami, tidak hanya kebanggaan milik warga Kota Jambi, tapi juga kebanggaan milik Provinsi Jambi. Kenapa? Karena Kota Jambi adalah ibu kota Provinsi Jambi. Ya, yang merupakan barometer Provinsi Jambi, kemajuan Provinsi Jambi itu barometernya tadi Kota Jambi. Al-Haris berharap pada hari jadinya, pemerintah Kota Jambi dapat mendorong inovasi program pembangunan yang lebih tepat guna, efektif, dan lebih efisien. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Sarolangun Bahril Bahri menghadiri HUT ke-77 pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-622 tahun. Bahril Bahri berharap pemerintah Kota Jambi dapat meningkatkan kerjasama dengan Pemkab Sarolangun dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Rapat paripurna peringatan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi ke-622 tahun dan Hari Ulang Tahun ke-77 pemerintah Kota Jambi tahun 2023 turut dihadiri pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri. PJ Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengapresiasi capaian yang telah diraih Pemkot Jambi. Sebagai wajah ibu kota Provinsi Jambi, kinerja Pemkot Jambi dinilai berhasil dalam pembangunan kota. Tak hanya infrastruktur, Pemkot Jambi juga mampu membangun perekonomian masyarakat. Keberhasilan itu dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang diraih Pemkot Jambi, baik penghargaan tingkat nasional maupun internasional. Meski dirinya baru menjabat, namun Bahril Bakri berharap pemerintah Kota Jambi dapat bekerja sama dengan Pemkab Sarolangun dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Rangka menghadiri acara rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka memperingati hari lahirnya Kota Jambi yang ke-77. Saya atas nama pemerintah daerah Kota Sarolangun mengucapkan selamat ulang tahun bagi Kota Jambi. Semoga Jambi semakin jaya dan masyarakatnya juga semakin sejahtera. Harapannya ke depan bisa bikin kerjasama dengan Sarolangun. Saya harapannya kita kerjasama antara Sarolangun dengan Jambi kita tingkatkan. Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah telah ditetapkan pada Perda Nomor 3 Tahun 2014 yang merujuk pada cerita saat Datuk Paduka Berhala menjadikan dan mendirikan pusat kerajaan Islam yang saat ini menjadi Masjid Agung Al-Falah. Sementara Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi ditetapkan pada 17 Mei saat Kota Jambi berada di Provinsi Sumatera Tengah. Yogi Ramadhani, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Mendorong percepatan pemajuan daerah, Gubernur Jambi Al-Haris membuka rakor promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya untuk Anjungan Jambi di Taman Mini Indonesia Indah. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka rapat koordinasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya seprovinsi Jambi untuk Anjungan Jambi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
Gubernur mengatakan rapat ini dilakukan guna membahas peningkatan manfaat Anjungan Jambi sebagai etalase untuk memperkenalkan produk khas daerah serta sebagai pusat seni budaya yang memperkenalkan budaya-budaya Jambi kepada masyarakat luas. Menjadi miniatur Provinsi Jambi di ibu kota negara, pemanfaatan Anjungan Jambi harus disusun dengan baik agar memperoleh hasil yang maksimal. Gubernur mendorong Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta untuk segera menyiapkan rencana-rencana yang tepat terkait pengelolaan Anjungan Jambi, sehingga selanjutnya bisa menjadi daya tarik dan dikenal wisatawan domestik maupun mancanegara. Kegiatan penyebarluasan informasi dan promosi produk daerah maupun seni budaya Jambi harus terus dipertahankan untuk memperluas potensi pemasaran produk unggulan Provinsi Jambi. Perkenalan potensi daerah ini ditargetkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang akhirnya mampu mempercepat pemajuan daerah. Kita ingin nanti di sini ada galeri yang menampilkan inilah wajah Jambi sebenarnya. Inilah produk Jambi yang kita anggap mampu dan bisa layak dijual oleh warga Jambi dan dibeli oleh orang Jakarta dan malah juga dari mancanegara. Berikutnya juga kita juga ingin Anjungan ini nanti jadikan tempat budaya. Jadi kalau orang mau ke Jambi, inilah miniatur Jambi sebenarnya. Gubernur berharap rakor promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya seprovinsi Jambi dapat memberi output nyata dalam peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris menghadiri pelantikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Merangin periode 2023-2028. Pada pelantikan itu, Al-Haris mengajak seluruh pemangku kepentingan di desa untuk bersatu padu membangun desa. Kehadiran Gubernur Al-Haris langsung disambut dengan pengalungan selempang batik dan tarian sekapur sirih sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat Kabupaten Merangin. Dalam kunjungan kerjanya, Gubernur Al-Haris menekankan pentingnya keharmonisan dan bersatu padunya semua pemangku kepentingan dalam membangun desa. Al-Haris menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Merangin periode 2023 hingga 2028. Al-Haris berharap 205 kepala desa aktif yang dilantik menjadi anggota APDESI segera menyesuaikan diri dengan tugas baru yang diemban, saling bekerja sama dalam menyusun dan melaksanakan program kerja. APDESI di tahun depan akan menghadapi tahun-tahun politik. Tentu APDESI harus pandai melihat situasi, kemudian juga harus netral di tengah-tengah masyarakat. Walaupun ada pilihan, tapi tidak boleh terlalu euforia, karena memang pimpinan desa harus bagaimana mengayomi semua warga kita. Pada kegiatan yang berlangsung di lapangan kantor baru Bupati Merangin itu, Al-Haris mengajak seluruh kades di Merangin ikut menyukseskan rapat kerja nasional APDESI yang akan digelar di Provinsi Jambi. Rakernas APDESI itu rencananya akan digelar pada Juli mendatang dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ramadan Carbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri membuka bimbingan manasik haji massal tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini, masih dalam segmen advertorial. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri membuka bimbingan manasik haji massal tahun 2023. Manasik haji massal itu dilaksanakan di Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun. Bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Sarolangun diikuti 197 jemaah calon haji.
Jumlah JCH itu terdiri dari 114 orang perempuan dan 84 jemaah calon haji laki-laki. JCH itu berasal dari Kecamatan Sarolangun sebanyak 61 orang, Kecamatan Pauh 6 orang, 5 orang dari Kecamatan Mandi Angin, 10 orang dari Kecamatan Limun, 38 orang dari Kecamatan Pelawan, 9 orang dari Kecamatan Batang Asai, 29 orang dari Kecamatan Batin 8, dan 12 orang dari Kecamatan Air Hitam, serta 25 orang dari Kecamatan Singkut. Sementara Kecamatan Cerminan Gedang hanya 2 orang. Jadi hari ini kita melaksanakan manasik haji massal. Kemudian setelah ini masih ada lagi. Nanti pelaksanaan manasik haji kelompok. Nah, nanti ke kecamatan. Nanti kita akan atur, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini nanti bisa terlaksana. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, Pemkab Sarolangun mendukung semua rangkaian persiapan pelaksanaan ibadah haji. Bahril Bakri berpesan agar seluruh JCH selalu menjaga kesehatan di Tanah Suci. Ini adalah manasik yang massal, gabungan dari seluruh pihak yang ada. Jadi persiapan saya melihat menurut informasi sudah cukup baik. Jadi menegaskan kepada mereka agar menjaga nama baik pemerintah, menjaga nama baik provinsi, dan menjaga nama baik Kabupaten Sarolangun. Pembukaan bimbingan manasik haji massal tahun 2023 itu turut dihadiri staf ahli Bupati dan sejumlah OPD di lingkup Pemkab Sarolangun, Ketua Basnas, petugas kesehatan haji, dan petugas pendamping ibadah haji dari kantor Kemenak Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. 347 jamaah calon haji di Kabupaten Merangin mengikuti bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik haji itu dibuka Bupati Merangin Masuri. Bupati Masuri membuka bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Merangin 1444 Hijriah. Bimbingan manasik haji yang diikuti 347 JCH itu digelar di Masjid Baitul Makmur. Pada kegiatan itu, Bupati Merangin Masuri meminta seluruh JCH mengikuti bimbingan manasik haji dengan baik dan benar. Masuri berharap agar seluruh JCH dapat mengikuti tahapan bimbingan manasik haji yang berlangsung selama 2 hari, sehingga terhindar dari kesalahan saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Masuri berpesan kepada para JCH Merangin untuk selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Pada dekatnya kegiatan manasik haji ini adalah merupakan pembekalan agar dalam pelaksanaan ibadah haji nanti baik di Makkah maupun di Madinah itu memenuhi syarat dan rukunnya, ya, sehingga diharapkan nanti para haji dan hajah kita pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Jadi kegiatan manasik haji ini akan diselenggarakan selama 2 hari dengan narasumber yang berpengalaman dan berkompetensi. PLT Kasih Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin Burhani mengatakan, bimbingan manasik haji juga akan dilakukan di kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Merangin. Bimbingan manasik haji itu bertujuan agar para JCH memperoleh bekal ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan ibadah haji. Para JCH diharapkan dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan sempurna sehingga mendapat predikat haji mabrur. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, wujudkan Kabupaten Layak Anak, Pemkab Bungo kembali mengikuti verifikasi lapangan hybrid Kota Layak Anak tahun 2023 secara virtual. Bupati Bungo yang diwakili Asisten 2 Syaiful Azhar mengikuti verifikasi lapangan hybrid atau VLH Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Bungo tahun 2023. Verifikasi dilaksanakan di ruang Aula Cempaka, kantor Bapeda Bungo. Asisten 2 Bupati Syaiful Azhar mengatakan, anak merupakan aset dan investasi penting dalam kehidupan. Perwujudan anak sebagai generasi muda yang berkualitas merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan daya saing bangsa dan menghadapi tantangan global, dan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam menempatkan perkembangan sumber daya manusia. Pemkab juga berterima kasih atas semua dukungan dan arahan tahapan dari kementerian yang diberikan kepada Kabupaten Bungo.
Sehingga pada tahun ini, Kabupaten Bungo diberikan kepercayaan mengikuti setiap fase yang akan dilaksanakan dalam kegiatan verifikasi lapangan hybrid Kabupaten Layak Anak tahun 2023. Pemkab Bungo juga telah banyak mengeluarkan administrasi untuk mendukung terciptanya Kabupaten Bungo yang layak anak di tahun 2023 ini. Khususnya Deputi Perumusan Kebijakan Pengembangan Hak Anak yang saat ini tengah melakukan verifikasi lapangan hibrid Kota Layak Anak. Ini tentunya menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengimplementasikan program pemenuhan hak anak di Kabupaten Bungo. Sementara itu, kegiatan yang dilakukan secara virtual disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena anak merupakan aset dan penerus bangsa. Pada kegiatan ini turut dihadiri Kaban Bapeda, Kadis Sosial, serta para OPD dan Kabid di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo. Mukriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Kerinci Adi Rozal meresmikan badan usaha milik desa BUMDes di Desa Keluru, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Peresmian BUMDes ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Bupati Adi Rozal meresmikan badan usaha milik desa atau BUMDes Temeda di Desa Keluru, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Bupati Adi Rozal mengatakan pendirian BUMDes Temeda Desa Keluru merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. BUMDes Temeda Keluru diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memasarkan dan mempromosikan produk lokal, baik kerajinan maupun olahan makanan khas desa setempat. Telah disampaikan oleh Kades tadi, ada beberapa bidang yang telah dibuat. Tapi hari ini akan diresmikan beberapa kegiatan yang terkait dengan wisata kolam renang, lubuk larangan, terapi ikan. Maka kalau kita lihat apa yang disampaikan Kades tadi, nyimak wajah Kades, nyimak apa yang dilakukan, barangkali kalau boleh ditandingkan antara BUMDes lain, ini yang paling baik barangkali. Peresmian itu ditutup dengan penandatanganan prasasti dan pelepasan bibit ikan oleh Bupati Kerinci. Ilwan Fasroni, TVRI Jambi melaporkan. Ikatan Alumni Fakultas Pertanian IKA Faperta Universitas Jambi menggelar reuni akbar Fakultas Pertanian pada 26 hingga 27 Mei 2023. Reuni akbar ini dihadiri sekitar 1.000 orang alumni dari berbagai angkatan yang telah lulus dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Alumni IKA Faperta Unja gelar reuni akbar Fakultas Pertanian pada 26 hingga 27 Mei 2023 kemarin. Selain reuni akbar, juga dilakukan pelantikan pengurus IKA Faperta Unja periode 2023-2027 yang dihadiri oleh Wamenaker RI Afriansyah Nur, serta seminar peluang kerja, job fair, dan bazar UMKM serta olahraga jalan santai. Kegiatan jalan santai dilakukan di lingkungan Faperta Unja menuju lahan pertanian percobaan Faperta Unja di kampus Pinang Masak Mendalu, dipimpin oleh Dekan Fakultas Pertanian Unja Prof. Suwandi, sesuai dengan tema reuni akbar yakni balik ke umum. Kedepan juga kita akan melakukan upaya-upaya pengembangan usaha agar alumni yang belum memiliki kegiatan kemudian untuk bisa melakukan wirausaha bisa bergerak melalui forum atau wadah alumni ini. Kegiatan puncak reuni akbar dilakukan dengan panen kelapa sawit oleh para alumni di lahan pertanian percobaan Faperta Unja. Bibit kelapa sawit merupakan sumbangsih dari para alumni yang ditanam pada kepemimpinan Ketua IKA Faperta Unja periode 2019-2023. Panen perdana bertepatan dengan pergantian pengurus IKA Faperta Unja yang baru periode 2023-2027.
Kita berharap dengan adanya acara reuni pada hari ini, fakultas tentu selalu mengharapkan adanya suatu kerjasama ya alumni dengan fakultas. Pertama adalah untuk kemajuan fakultas pertanian kita sendiri. Itu perasaan kita senang sekali karena kita dapat bertemu dengan kawan-kawan kita dan juga dengan para dosen yang dulu mengajar kita, yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada kita sekalian. Usai melakukan jalan sehat, alumni juga berkesempatan berbagi pengalaman dan cerita selama mereka belajar di Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Selain itu, mereka juga dapat bertemu dengan teman-teman lama dan mengenang kembali masa-masa indah di kampus. Acara reuni akbar Peperta Unja diakhiri dengan pengundian hadiah door prize dan acara keakraban para alumni. Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dalam segmen Lintas Andalas. Di antaranya 3 warga Mesuji Provinsi Lampung serahkan senjata api pada operasi Sikat Krakatau tahun 2023. Terima kasih Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, 3 warga Mesuji menyerahkan senjata api rakitan dalam sepekan terakhir saat Satlantas Polres setempat tengah melaksanakan operasi Sikat Krakatau 2023. Umumnya, senpi diserahkan oleh perwakilan dari pemilik. Senin 29 Mei 2023, Saiful Anwar warga Sungai Cambai merupakan salah satu dari 3 orang warga yang menyerahkan pistol rakitan ke Satlantas Polres Mesuji. Saiful mengatakan pistol rakitan tersebut diserahkan atas dasar kesadaran sendiri, karena jika tertangkap atas kepemilikan senjata ilegal dapat membuat mereka terkena sanksi hukum. Jambai, berapa senpi diserahkan, Pak? Satu. Taat kepada hukum, Pak. Itu peluru panjang. Bendanya stainless. Rakitan, Pak. Oh, rakitan. Ini Bapak merasa senang nggak? Ya senang lah. Ya nggak kena hukum kita, kalau ketahuan ya bisa terjerat hukum kita. Ya yang jelasnya kita untuk Sungai Cambai membersihkan yang barang-barang hal-hal yang menyangkut masalah hukum kan. Kasat Lantas Polres Mesuji Ibtu Wahyu Dwi Kristanto mengatakan, selain dari Saiful Anwar, mereka juga menerima senjata api rakitan dari perwakilan warga Simpang Pematang dan perbatasan Mesuji, Sumatera Selatan. Ini dari Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, yang secara sukarela menyerahkan senjata api rakitan kepada kami Satlantas Polres Mesuji. Ini dari kami melaksanakan KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan melalui patroli ke wilayah-wilayah. Selain kami menyampaikan pesan-pesan tertib lalu lintas, kita juga menyampaikan tertib dalam menjaga keamanan masyarakat. Jajaran Polres Mesuji menghimbau kepada masyarakat yang masih memiliki atau menyimpan senjata api ilegal agar segera diserahkan secara sukarela kepada pihak berwajib. Agustinus Raharja, TVRI Lampung melaporkan. Beralih ke Provinsi Sumatera Barat, Saudara, Polresta Bukit Tinggi masih memberlakukan tilang manual, sementara tilang elektronik belum bisa diterapkan secara optimal karena bandwidth internet yang masih terbatas. Di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi masih memberlakukan tilang manual sebab penerangan etle masih terkendala bandwidth internet yang masih dianggap kurang memadai jika diterapkan. Hal ini mengingat tilang elektronik akan diterapkan di 5 daerah Sumatera Barat, diantaranya Padang, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Padang Pariaman. Membuat bandwidth yang dibutuhkan sangat besar. Namun saat ini pihak kepolisian sudah mengkonfirmasi ke pihak Telkom untuk menambah bandwidth agar tilang elektronik bisa segera diterapkan. Hal ini menanggapi surat telegram yang berisikan petugas yang melakukan razia dilakukan oleh tim khusus yang sudah memenuhi sertifikasi dan memiliki surat perintah.
Namun di Bukit Tinggi sendiri, dari pihak lalu lintas sudah banyak yang memiliki sertifikat, terutama di bidang regiden. Kasat Lantas Polresta AKP Ganda Novidiningrat menyebutkan, penerapan tilang dilakukan tidak dengan sistem stasioner, namun dilakukan dengan cara patroli berjalan. Jika nanti ditemukan pelanggaran kasat mata, maka akan diberlakukan tilang. Jadi nantinya ada 5 Polres yang akan menggunakan etle mobile handheld, yaitu di Polresta Padang, Polresta Bukit Tinggi, Polres Pesisir Selatan, Polres Padang Pariaman, dan Polres Padang Panjang. Nah, itu sendiri nanti sudah dikompulir oleh Ditlantas, sudah dijadikan satu, yang nantinya akan menggunakan kuota tambahan terkait bandwidth untuk Provinsi Sumbar. Namun dari pelaksanaan launching yang dilaksanakan tahun lalu sampai saat ini belum ada penambahan kuota, sehingga di situ terkendalanya terkait pelaksanaan electronic law enforcement ini sendiri. Kasat Lantas menambahkan, tilang elektronik dianggap lebih humanis. Ia berharap bisa mendapatkan penambahan bandwidth secepatnya agar etle bisa diterapkan di Kota Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.